Hari ini saya akan bicara dengan pengakuan iman rasuli, kalimat daripada kredo yang ketiga. Kita membaca bersama-sama dari iman rasuli sekali lagi sampai kalimat itu berhenti. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. Itu aslinya, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Sampai di sini, saudara-saudara, sebenarnya iman rasuli dibagi 3 bagian yang besar dengan kalimat-kalimat tidak sama panjangnya. Pertama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 3 kalimat. Iman kepada kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Anna Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam neraka, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dari sana Dia akan datang kembali menghakimi yang hidup yang mati. Ini bagian paling panjang kristologi. Baru bagian ketiga mulai dari kalimat aku percaya kepada Roh Kudus. Sebenarnya ketiga bagian ini masing-masing dimulai dengan satu pribadi dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Sang Pencipta, Allah Anak, Sang Penebus, Allah Roh Kudus, Sang Pendiri gereja dan penyerta orang hidup, orang suci. Ini adalah Allah Tritunggal. Dan di situ iman kepada Dia membuktikan dengan iman yang sungguh-sungguh harus kepada Allah yang sejati. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa orang-orang Latin, maka 3 istilah yang paling penting di dalam kebudayaan adalah: pertama, aku tahu; kedua, aku pikir; dan ketiga, aku percaya. Yang disebut aku tahu itu bahasa Latinnya ada skio, S-C-I-O. I know how to know. I see what to do. I search, I think, I measure, and I calculate. Finally, I find out and I know what I believe. Saudara-saudara, dengan saya lihat, lalu saya pikir, saya hitung, saya analisa, saya selidiki, saya eksperimentasi, akhirnya aku menjadi mengetahui. Nah, ini adalah orang-orang Barat di dalam bahasa Greka atau di dalam bangsa Greka Yunani. Itu adalah di antara semua orang Barat yang paling pentingkan pengetahuan. Epistemologi menjadi suatu keahlian dan sesuatu keunikan daripada kebudayaan Yunani. Karena mereka memperkembangkan, selain mengetahui, harus ditanya, mengapa lu mengetahui? Kau tahu kalau you tahu itu benar pengetahuan yang sejati. Jadi mengetahui tentang pengetahuan lebih daripada hanya mengetahui sesuatu. Orang yang bodoh hanya mau tahu. Ditanya, kenapa tahu? Ya tahu. Bagaimana tahu? Dikasih tahu. Nah, ini orang bodoh. Orang yang tidak mempunyai pengertian yang tinggi. Orang yang mempunyai pengertian yang tinggi harus bertanggung jawab. Tahu tidak? Tahu. Kenapa tahu? Karena saya belajar. Kenapa belajar bisa tahu? Karena belajar lalu menerima informasi. Kalau informasinya salah, saya tidak tahu. Pokoknya saya tahu, saya dapat informasi. Maka pendidikan yang paling rendah adalah informative teaching. Pembelajaran yang paling rendah ada informative learning. Guru yang jelek, guru yang memberikan informasi, dia kira dia sudah mengajar. Murid yang bodoh,
Murid yang kira dia sudah menerima informasi, dia sudah tahu. Tapi orang Gerika tidak. You harus tahu caranya belajar mesti bagaimana. Cara memikir mesti dalilnya apa. Dengan logika, maka baru bisa membuktikan pengetahuan itu mungkin tidak salah. Tapi logika bagaimana membuktikan? Logika itu ada dalilnya, ada jalannya. Maka mereka menggabungkan pikiran dengan logos. Saudara-saudara, logos dalam kitab suci itu firman. Pikiran di dalam caranya namanya logika. Logika adalah mengerti logos. Nah, logika mengandung dalil-dalil, prinsip-prinsip untuk menggali dan mengerti sesuatu yang disebut logos. Kalau logos itu dipikir sebagai suatu kebenaran, maka logika adalah caranya menemukan kebenaran. Dengan demikian, aku tahu harus bertanggung jawab. Tidak bisa mengatakan tahu, tidak tahu. Yang sudah tahu karena ada informasi, yang tidak diinformasi tidak tahu. Itu orang terlalu rendah. Orang tidak bertanggung jawab. Maka Gerika menurunkan logika, menurunkan epistemologi dengan silogisme, dengan induksi dan deduksi, khususnya dari Aristoteles, menjadi warisan Barat sampai hari ini. Secara tidak sadar, engkau kalau kirim anak sekolah, kenapa pergi Inggris? Kenapa pergi ke Amerika? Kenapa pergi ke Prancis, Jerman? Kenapa tidak kirim anakmu sekolah pergi Kongo? Kenapa tidak kirim pergi Maroko? Kenapa tidak kirim pergi Afrika? Perginya ke Harvard, Yale. Karena di situ Barat mempertanggungjawabkan apa yang diajarkan sebagai pengetahuan. Ini mulai daripada Gerika. Gerika mempunyai tanggung jawab dan mempunyai sesuatu tuntutan analisa yang kuat sekali tentang epistemologi. Jadi epistemologi boleh dikatakan adalah definisinya pengetahuan tentang pengetahuan. Mengetahui kalau yang kau tahu itu benar-benar adalah pengetahuan yang benar. Harus bertanggung jawab. Itu sebab tidak ada di timur tapi di barat. Kotasi dan buku-buku yang engkau pelajari, engkau mempertanggungjawabkan. Kalimat ini dari buku siapa? Dari tulisan siapa? Tahun berapa? Orang di mana? Dia punya tesis, dia punya disertasi, bisa dipercaya atau tidak. Ini semua menjadi kebiasaan di dalam pendidikan. Nah, saudara-saudara, di dalam barat pengaruh daripada kebudayaan dari dua bangsa yang penting sekali. Satu adalah dari Hebrew. Kedua dari Helenistik. Hebrew Yahudi, Helenistik Yunani. Jadi Ibrani sama Yunani, dua bangsa memberikan sesuatu sumbangsi yang besar untuk kebudayaan di barat. Sedangkan di timur Hindu, Cina, Korea masing-masing mempunyai perpanjangan kebudayaan yang beribu-ribu tahun. Tetapi hanya ikut tradisi dan tidak menganalisa, tidak ada penyelidikan, tidak observasi dan tidak eksperimentasi yang besar sekali. Dari Ibrani orang Yahudi, mereka membentuk seluruh kebudayaan melalui satu istilah. Istilah itu adalah dengar. Dari Ibrani mereka diberikan oleh Tuhan satu perintah. Hei Israel, dengarlah engkau bahwa Allahmu adalah Allah yang esa. Itu sebab cintailah Allahmu dan seluruh jiwamu, segenap pikiranmu, sebulat hatimu dan sekuat tenagamu. Hear your God. Your God is the only God. Your God is true God. Listen to Him. Dengar menjadi dasar kebudayaan Ibrani. Tetapi dasar Yunani bukan dengar, tapi lihat. Mereka tidak mau dengar siapa. Mereka lihat sendiri. Lihat gunung, lihat laut, lihat barang, lihat benda, lihat gejala, lihat langit, lihat seluruh angin, lihat keadaan gejala daripada astronomi. Mereka mulai kagum. Sesudah kagum, mereka pelajari. Mereka hitung. Dari gejala menemukan prinsip. Dari prinsip menemukan dalil-dalil pengetahuan. Lalu mereka mulai eksperimenkan sesuatu turun-temurun. Bergenerasi-generasi. Beribu-ribu tahun.
sampai sekarang, saudara-saudara. Dan kedua kebudayaan ini, dari dengar, lalu pikir, lalu iman, pengertian dan percaya kepada Allah. Ini orang Yahudi. Dari lihat, lalu hitung, lalu analisa, lalu eksperimen, lalu menjadi pengetahuan. Ini Yunani. Iman dan pengetahuan. Dua jalur ini turun dari zaman kuno. Dari zaman Abraham beriman kepada Tuhan. Dan keturunan-keturunan beriman. Semua disebut anak-anak Abraham. Saudara-saudara. Sedangkan Gerika dari Thales, Anaximenes, Pythagoras, Heraklitos, terus sampai pada Socrates, Aristotle, Plato, Lucretius, semua dengan analisa, dengan melihat, mengamati, lalu mengeksperimentasikan pikiran mereka. Saudara-saudara, kalau mau cari iman, tidak di Gerika. Karena Gerika mempunyai iman yang ngawur. Mereka mempunyai kepercayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ilah-ilah mereka mempunyai moral yang begitu buruk, begitu sembarangan. Boleh berzina, boleh menipu, boleh buat segala macam kejahatan, saling membunuh. Inilah ilah-ilah dewa-dewa Gerika. Dewa-dewa Gerika tidak pernah boleh menjadi contoh, tidak pernah boleh menjadi teladan untuk membimbing umat manusia menuju kepada hidup suci. Yang tidak ada di Gerika adalah kesucian dan keadilan yang mutlak, kebajikan dan kasih yang sejati, kemurahan dan simpati yang sungguh-sungguh berdasarkan jiwa yang paling murni. Itu semua tidak ada di Gerika. Yang ada di Gerika adalah kuasa, adalah mitos, adalah banyak hal yang kelihatan sangat ajaib, meskipun mengandung kebenaran-kebenaran indah sekali, tetapi tidak ada dasar, khususnya tidak ada fakta sejarah. Perbedaan antara iman yang diturunkan dari orang Ibrani dan disambung dengan wahyu dari Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada orang Kristen pada zaman ini adalah kita mempunyai sesuatu kepercayaan yang boleh menjadi satu dukungan keyakinan yang mutlak, sehingga kita tidak perlu berubah, tidak perlu takut digoncangkan. Karena meskipun kita sulit menjelaskan dengan kata-kata, dan fakta yang mendukung iman kepercayaan orang Kristen itu boleh tahan uji melalui penganiayaan yang menakutkan. Orang Kristen tidak menyerah karena dia tahu yang diimani itu adalah benar. I know whom I believe, and my belief is absolutely right, and that is because the word of God will never wrong. Saudara-saudara sekalian, Allah yang sejati. Maka Allah sejati dengan jujur yang sejati, memberikan wahyu sejati, memberitahu kebenaran yang sejati kepada orang yang sungguh-sungguh mau mencari Dia. Nah, saudara-saudara, di antara semua kalimat ini ada satu unsur yang sama: sejati, 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 sejati. Allah sejati dengan sungguh-sungguh hati yang sejati, jujur sejati, mewahyukan kebenaran yang sejati kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan orang yang sungguh-sungguh mencari Dia itu tidak ada. Itu sebab hati yang sejati pun diberi oleh Tuhan supaya membersihkan semua nafsu yang salah dan merubah semua sikap yang serong, sehingga manusia boleh sungguh-sungguh rendah hati. Itu pun dicipta oleh Tuhan. Sebagaimana Daud berkata di dalam Mazmur 50, ciptalah bagiku hati yang bersih, supaya aku merindukan firman-Mu. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kedua kebudayaan ini turun sampai di dunia ini, dan kita melihat iman Kristen mempunyai keunikan yang luar biasa. Karena mitos Gerika yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan sendirinya gugur di dalam sepanjang sejarah, mereka tidak bisa bertahan. Dan iman Kristen bukan saja bertahan, mereka akan tahan uji, akan dibuktikan oleh sejarah sampai akhir zaman. Satu-satunya kebenaran yang tidak tergoncangkan, tidak terrobohkan, tidak akan digugurkan sampai Yesus Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, inilah perbedaan antara
kebudayaan yang diturunkan dari wahyu Tuhan dan kebudayaan daripada manusia kepada yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, perbedaan daripada Ibrani dan Yunani. Ibrani mendengar kalimat suara kebenaran yang diwahyukan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Yunani mengamati langit bumi yang diciptakan oleh Allah. Believe in God who created the heaven and earth and observe the heaven and earth created by God. Ini bedanya. Saya mencari pengetahuan di alam semesta. Ini semua dicipta oleh Allah. Tapi saya mendengar firman Tuhan, mendengar firman dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini beda di sini. Sehingga Yahudi mempunyai iman kepercayaan. Yunani mempunyai pengamatan dan pengetahuan. Tetapi saudara-saudara, sampai di Paulus dia memberitahu kepada kita, pengetahuan dunia ini semua adalah pengetahuan daripada sekolah dasar saja. Tapi firman Tuhan ada kebenaran yang kekal sampai selama-lamanya. Sehingga di dalam Latin 3 kalimat. Pertama, skio. Skio, I know. How can I know? Observe. What is the result of observing? Thinking, calculating, analyzing, experimenting. Finally, I know my knowledge is not in vain. Saya percaya pengetahuan itu tidak kosong. Karena ada buktinya, ada fakta sejarah, ada keadaan alam semesta yang dicipta oleh Tuhan. Tuhan sang penciptanya, saya penganalisanya. Ini adalah Greka. I know. Dan istilah skio berubah menjadi science. S-C-A-I-N-C-E. Ini adalah science, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berarti saya tahu. Something I know becomes the knowledge. And the knowledge is from what I observe. From what have been created by God. Nah ini adalah Yunani. Saudara-saudara, tetapi kalau saya tidak bisa tahu atau hal-hal yang di luar pengetahuan rasio saya, keterbatasan dari logika bagaimana, maka saya pikir. Maka istilah kedua cogito. Istilah pertama skio. Istilah kedua cogito. I think. Memikir. Kalau pikir sampai akhirnya tetap tidak menerobos, tetap tidak mengerti bagaimana. Maka istilah ketiga keluar. Itu namanya credo. I believe. Saudara-saudara, saya ambil contoh saja. Waktu engkau pilih pacar, engkau tidak mungkin selidiki semua. Kalau selidiki semua, mungkin dia tidak mau nikah sama kamu. Belum nikah kau mau selidiki apa lu? Nah saudara-saudara, maka you mesti percaya kan. Kalau dia bilang saya perawan, you mesti perawan. Dia bilang saya periksa dulu ya. Ayo pergi dokter. Buka celana. Tidak bisa. You mesti percaya kalau dia perawan. Waktu you percaya, itu sudah melampaui pengetahuan, melampaui penyelidikan, melampaui eksperimen. You perlu iman melangkahi daripada apa yang tahu, apa yang kau pikir. Nah saudara-saudara, itu kepercayaan diperlukan di dalam segala langkah, segala periode dari hidup manusia. No one can live without faith. Tidak ada orang bisa hidup tanpa iman. Engkau pakai tapal gigi saja, engkau beriman. Waktu engkau keluarkan tapal gigi, lalu engkau sikat gigimu, engkau tidak menyelidiki, engkau belum membuktikan odol tadi pagi itu ada racun atau tidak. Betul kan? Engkau dengan iman kan? Tidak mungkin satu orang hidup tanpa iman. Engkau duduk di kursi, engkau langsung duduk. Engkau tidak keluarkan kursi, lihat skrupnya kuat tidak. Tidak lihat kayunya mau jebol tidak. Engkau langsung duduk karena apa? Karena iman. Engkau nikah perlu iman. Engkau duduk perlu iman. Engkau makan perlu iman. Engkau gosok gigi perlu iman. Engkau naik taksi yang tak kenal supirnya. Engkau bisa bilang, taksi saya mau naik. Coba periksa. You punya rebus betul tak? You punya izin mengendarakan kendaraan itu dari mana? Saya mau periksa. Saya mau bawa pergi kantor polisi. Betul ini orang rebusnya betul atau tidak? Tidak mungkin kan? Engkau tidak ada kemungkinan melakukan segala sesuatu kecuali mempunyai iman. Nah iman itu dari mana tahu itu benar? Alkitab berkata
berdasarkan Allah yang tidak berbohong, berdasarkan Allah yang sejati, dengan sungguh-sungguh sejati motivasi, mau mewahyukan kebenaran yang sejati kepada orang yang dia sungguh-sungguh mengasihi. Disitulah iman terdiri. Nah saudara-saudara, iman rasuli mempunyai kredo kepada Allah Bapa, kredo kepada Allah Anak, kredo kepada Roh Kudus. Yang demikian Allah menjadi objek iman. Dan Allah yang sejati, Allah yang jujur, Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah, Allah yang setia, menjamin apa yang dikatakan itu boleh dipercaya. Itu sebab orang Kristen mempunyai kebanggaan. I believe in God because my God is true God. His revelation is true revelation. His motivation is true and sincere and honest motivation. Dengan kejujuran yang sejati, dengan Allah yang sejati, dan dengan kesetiaan yang sejati, Dia memberikan wahyu yang sejati kepada saya, sehingga saya tidak usah goncang, saya tidak usah gentar, saya tidak usah takut. Saya bersandar kepada Tuhan. Saya percaya yang diwahyukan itu benar. Nah saudara-saudara, iman rasuli telah merubah dunia lebih dari apapun kecuali kitab suci. Dan iman rasuli sendiri adalah hasil merumuskan apa yang diwahyukan Tuhan dari seluruh kitab suci menjadi butir iman yang sungguh-sungguh. Kita bersyukur kepada Tuhan. Iman rasul diwariskan kepada kita. Dan saya menyelidiki sudah hampir lebih 1,5 tahun kita berkhotbah tentang iman rasuli, iman rasuli, iman rasuli. Mulai pagi ini kita butir ketiga. I believe in the Holy Spirit. Aku percaya kepada Roh Kudus. Engkau bilang di gereja ini, di mimbar reform ini, Pak Tong sudah bicara tentang Roh Kudus begitu banyak jam. Saudara-saudara, ini adalah gereja yang teliti, khususnya kita berkhotbah mengenai kristologi. Ini kali kita adakan itu seminar pembinaan iman Kristen dengan istilah tema Kristus lagi. Kenapa? Ini kali ke-6. Dari pertama kali Kristus, jalan, kebenaran, dan hidup. Kali kedua Kristus, nabi, iman, dan raja. Ketiga kali Kristus, manusia, Allah, dan pengantara. Kristus di dalam dunia, sejarah, dan gereja. Kristus di dalam filsafat agama, di dalam kebudayaan. Sudah 5 kali kita ini kali milik Kristus adalah penghulu hidup, kematian, dan kebangkitannya. Kenapakah penghulu hidup, kematian, dan kebangkitan? Bukankah kita sudah sering dengar khotbah Yesus mati khususnya di dalam Jemaat Agung? Bukankah kita sering setiap tahun dengar khotbah Yesus bangkit di dalam hari-hari kebangkitan? Saudara-saudara, tapi ini harus ditekankan, dan setiap kali tekankan poin-poin yang penting, lebih fokus, sehingga kita tidak meninggalkan iman yang sejati dalam Kristen. Saudara-saudara, Kristus adalah penghulu hidup. Itu sebab penghulu hidup yang menguasai hidup seluruhnya. Bagaimana bisa mati? Kalau penghulu hidup yang membikin, yang menopang semua yang dicipta supaya boleh hidup terus, dia sendiri kok bisa dimatikan? Nah, ini rahasia terbesar. Kalau penghulu hidup bisa dibunuh oleh manusia, maka yang bunuh itu keberanian dari mana? Keberanian itu keberanian apa? Ini dianalisa sampai akhirnya kita mengerti rahasia paradoks dan rahasia misteri yang paling besar adalah Kristus yang tidak boleh mati, tapi faktanya dia mati. Yang tidak perlu mati, dia terima kematian. Dan di situ kita mengenal cinta kasih Allah besarnya, tidak mungkin kita tuntas pikir, tuntas mengerti. Ini ada keajaiban yang membangkitkan dan menciptakan iman di dalam kita masing-masing. Saudara, saya bicara tentang kristologi kira-kira 1 tahun. Dan baru hari ini kita mulai, aku percaya kepada Roh Kudus. Apa sebabnya percaya kepada Roh Kudus? Orang Romawi bertemu dengan orang Yahudi, dan mereka yang percaya Yesus, yang sudah menjadi Kristen, mereka double tidak mengerti. Dulu nenek moyangmu percaya Allah, lain sama Romawi percaya dewa. Dewa-dewa itu ada sejarahnya, ada orangnya, seperti Achilles.
Orang-orang ini adalah orang yang pernah hidup di dalam dunia, tapi dewamu yang disebut Yehova itu tidak nampak, tidak bertubuh, tidak memateri, tidak ada manusianya, tidak pernah hidup. Kenapa engkau percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak wujud, Allah yang invisible? Itu Allah sejatiga. Orang Yahudi mengatakan, you tidak lihat, urusan you. Kita bisa percaya Allah yang tidak kelihatan karena kita lihat secara rohani. Orang Romawi tidak mengerti di mana Allahmu, bagaimana menolong kamu. Dia tidak ada tangan, dia tidak bisa jalan, tidak ada kaki. Tetapi Yahudi turun kepada orang Kristen mengatakan sekali kalimat, dunia ini akan lenyap, hanya yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Akhirnya tidak. Beberapa ratus tahun kemudian Romawi hancur. Romawi dibangun 753 tahun sebelum Kristus. Romawi Barat mati, binasa pada 397 tahun di Roma. Lalu Konstantinopel, yaitu Konstantin Kaisar, mempindahkan ibu kota dari Romawi Barat ke timur di tempat Istanbul sekarang. Lalu diperkembangkan, diperpanjangkan lagi sampai tahun 1453 sehingga menjadi kerajaan yang paling lama di dalam dunia. Dari permulaan republik, bukan kerajaan, sampai Agustus menjadi kerajaan, dan sampai akhirnya di dalam keadaan 1453 dihancurkan oleh orang Islam, dan sekarang Konstantinopel menjadi Istanbul. Nah, saudara-saudara, engkau melihat kerajaan Romawi yang pernah menjelajah daerah paling besar di dalam sejarah, yang begitu besar di Eropa sebagian, di Afrika sebagian, di Asia sebagian, akhirnya dilampaui oleh British Empire yang lebih kira-kira 10 kali besarannya wilayah yang pernah dimiliki oleh kerajaan Romawi. Tapi semua akan pergi, akan luntur, akan menjadi musnah. Orang-orang Inggris pada tahun 1215 mulai mendirikan Magna Carta, lalu diberkati oleh Tuhan menjadi kerajaan terus bertumbuh. Bertumbuh setelah 650 tahun mulai mundur. Saudara-saudara, abad ke-19 Inggris mencapai tanah paling besar, wilayah paling luas, kerajaan paling kuat di dalam sejarah manusia. Tapi mereka mulai sombong. Tahun 1840 menyerang Cina, menjual opium, ganja untuk membuat orang Cina supaya lemah, supaya sakit, supaya menjadi bangsa yang tidak sehat. Akhirnya 2 kali peperangan opium bikin marah Tuhan. Tuhan menghancurkan Inggris, terus turun sampai 1912. Kemarahan Tuhan memuncak pada waktu kesombongan Inggris paling tinggi, bikin satu kapal lebih daripada puluhan ribu ton dan menamakan Titanic. Istilah Titan adalah orang kuno yang perkasa sekali. Mereka mengatakan ini kapal yang tidak mungkin akan tenggelam selama-lamanya. Tuhan dengar kalimat itu, lalu Tuhan bikin dia tenggelam pertama kali layar. Ribuan ton terbesar pakai uang termahal di dalam sejarah. Begitu dari Southampton menuju ke New York, sampai tidak lama langsung bentur dengan gunung es, lalu langsung tenggelam. Yang mati ribuan orang di situ. Saudara, sesudah itu Inggris mulai turun terus. Misionerinya makin lama makin sedikit. Inggris punya kerajaan makin lama makin lemah. Dan sampai sekarang Inggris kalau keluar daripada Eropa, Brexit kalau terjadi, akan menjadi lebih lemah lagi. Jangan main-main sama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sejarah di dalam tangan Tuhan. Kita melihat seluruh umat manusia nasibnya tidak lepas dari tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada waktu nasib Romawi menganiaya orang Kristen bertahan karena apa? Karena aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mencipta. Aku percaya kepada Allah, Anak yang menebus. Aku percaya Roh Kudus, Allah yang melindungi dan memeteraikan orang Kristen. Ini 3 pribadi dari Allah Tritunggal menjadi objek iman. Nah, saudara-saudara, pada waktu iman Rasul mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus. Saya mau tanya, kalimat ini
berapa besar artinya. Saudara, ini memberikan sesuatu proklamasi yang tidak kelihatan, mempunyai kuasa, mempunyai bijaksana, dan mempunyai kekekalan, mempunyai sesuatu strategi yang paling tinggi, yaitu the Spirit of God. The Spirit of God is the Spirit of fire, Spirit of burning, Spirit of strategy, the Spirit of wisdom, and the Spirit of eternity, the Spirit of fruits, the Spirit of love. Ini adalah semua kalimat dari Alkitab. Tidak ada satu agama yang percaya khusus kabar roh yang suci. Saudara-saudara, semua agama percaya ada roh. Dan semua agama tidak tahu kalau roh manusia dicipta tidak cukup. Perlu dilahirkan kembali oleh roh yang lebih besar. Nah, itu Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, waktu kita bicara tentang aku percaya kepada Roh Kudus, ini menjadi proklamasi ketiga selain Bapa dan Anak. Aku percaya ke pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, dan di dalamnya mempunyai segala kekayaan, kebijakan, dan segala strategi, segala kebenaran, dan segala modal yang paling penting bagaimana hidup seperti Allah. Kalau kita dicipta menurut peta dan teladan Allah, berarti kita seharusnya hidup seperti Allah. Hidup seperti Allah bagaimana? Allah adalah Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang baik, Allah yang murah, dan Allah yang belas kasihan. Ini 5 sifat dasar ilahi adalah tidak mungkin terjadi di ilah-ilah yang lain. Semua dewa-dewa di dalam agama yang lain tidak yang mutlak suci. Saudara-saudara, saya taruh ini satu di paling depan. Karena waktu menyanyi daripada serafim memuji Allah, mereka mengatakan suci, suci, suci. Tidak mengatakan adil, adil, adil. Karena yang paling pertama, zat, esensi, substansi, sifat ilahi yang paling utama, suci. Itu sebabnya gereja kalau kehilangan kesucian, tutup saja. Kalau pendeta tidak hidup suci, turun dari mimbar. Kalau orang-orang Kristen tidak mengutamakan kesucian, biar kita jangan mengaku iman Kristen. Saudara-saudara, Allah kita Allah yang suci. Our God is a holy God. Kenapa banyak pendeta-pendeta berzina? Banyak pendeta-pendeta beli doktor palsu. Karena mereka tidak mengenal kesucian ilahi. Saudara-saudara, orang yang berbijaksana adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang mengerti kesucian ilahi. Dan orang yang mengerti kesucian ilahi adalah orang menjauhkan diri daripada segala dosa dan kejahatan. Ini 3 tidak bisa lepas satu dengan lain. Ini 3 bererat bersatu menjadi tanda bijaksana surga itu bagaimana. Ini menurut perjanjian lama. If you know about the holiness of God, and you know His holiness, and you depart from all the evil things, that you are wise men. Takut kepada Allah, permulaan daripada bijaksana. Bijaksana harus takut kepada Allah, harus mengenal kesuciannya, harus meninggalkan kejahatan dan dosa. Baru engkau sungguh-sungguh orang yang bijak. Karena orang yang bijak adalah orang yang mempunyai sifat ilahi sebagai sesuatu sasaran daripada pengejaran kerohaniannya. You are pursuing the holiness of God, the righteousness of God, the loving kindness of God, and the mercy of God. And all these are goodness and all holiness, the sifat, the essence, and also the attribute of God become the foundation of your morality. Moral kita berdasar ditopang oleh sifat ilahi yang menjadi teladan kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ini semua berada di dalam rohnya. Roh Kudus adalah roh Allah yang kudus. Roh kebenaran adalah roh Allah yang memberi kebenaran. Roh strategi adalah roh Allah yang memberikan bijaksana. Bagaimana bekerja. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, orang yang dipenuhi Roh Kudus ada 2 tanda. Pertama, dia adalah orang yang penuh bijaksana dari Tuhan. Kedua,
Orang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang kerjanya jujur, setia, dan teliti. Nah saudara, di dalam hal ini menguji orang ini ada Roh Kudus atau tidak dari dua prinsip yang penting ini. Pertama, orang ini ada bijaksana dari Tuhan, tidak. Kerjakan segala sesuatu ngawur, segala sesuatu tidak bertanggung jawab. Jangan percaya Roh Kudus beserta dengan orang itu. Tapi orang itu ada bijaksana dari Tuhan, mengetahui kapan harus begini, kapan harus begini, dan selalu takut kepada Tuhan sehingga dipimpin dengan roh bijaksananya. Ini tanda pertama. Kedua, orang dipenuhi Roh Kudus, kerjanya setia, kerjanya jujur, kerjanya rajin, kerjanya teliti, bukan sembarangan. Jangan percaya orang yang menipu uang, yang selalu bohong, itu dipenuhi Roh Kudus. Jangan percaya orang yang katanya penuh Roh Kudus, cari pelacur atau tidak setia kepada istri. Ini semua bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang kudus. Roh Kudus adalah roh yang benar. Roh Kudus adalah roh yang bijak. Roh Kudus adalah roh yang adil, roh yang penuh dengan cinta kasih. Masih ingatkah di dalam buah Roh Kudus? Satu ya, bukan buah-buah Roh Kudus. Not the fruits of the Holy Spirit, the fruit of Holy Spirit. 9 tastes. Satu buah Roh Kudus, 9 rasa. Pertama apa? Kasih. Jadi cinta kasih ditambah dengan kesucian bergabung membuktikan orang yang mempunyai cinta yang suci. Kesucian yang penuh dengan cinta kasih, itu orang yang penuh Roh Kudus. Ada orang mempunyai cinta kasih, tapi cintanya ngawur, cintanya najis, cintanya menyeleweng, cintanya berzina. Itu bukan Roh Kudus. Mempunyai cinta tidak berguna kalau cintanya tidak setia, tidak jujur, tidak suci. Itu cinta bukan dari Roh Kudus. Ada orang mempunyai kesucian, suci sampai menganggap diri paling baik, lalu mulai menghina orang lain. Itu bukan Roh Kudus. Orang Farisi menjaga kesucian, tetapi mereka tidak cinta orang miskin. Yesus Kristus mempunyai kesucian melampaui siapapun, dan dia boleh pegang orang sakit kusta. Dia bisa mengasihi orang yang paling miskin. Dia boleh berdekat dengan pelacur, tetapi tidak berzina. Yesus suci tapi penuh kasih. Dia boleh mendekati siapapun, menerima siapapun, tapi dia tidak pernah berbagian di dalam kenajisan. Nah ini Roh Kudus. Roh Kudus, roh kebenaran, roh setia, roh adil, semua menjadi satu. Itu terlihat daripada tampak yang paling jelas peta teladan Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita dicipta menurut peta teladan Allah, Yesus bukan menurut, Yesus adalah peta teladan Allah. Bayangkan bagaimana kita mempunyai kesalahan kristologi, mempersamakan dia dengan kita, karena kita dicipta menurut peta teladan Allah. Yesus juga mempunyai peta teladan. Tidak, Yesus adalah peta teladan Allah. Kita hanya dicipta sesuai peta teladan Allah. Jadi kita mirip, tapi dia adalah. Yang adalah, tidak usah mirip. Yang mirip bukan adalah. Yang mirip seperti singa, bukan singa. Tetapi singa, tidak usah mirip singa, karena dia sudah singa. Kristus adalah peta teladan Allah. Maka yang disebut kita dicipta menurut peta teladan Allah, berarti kita dicipta seperti Yesus. Tapi kita bukan Yesus. Kita hanya seperti saja. Nah saudara-saudara, Roh Kudus akan mempersatukan semua ini, membuat orang-orang berdosa seperti kita ini menjadi seperti Yesus Kristus. Dia akan merubah, dia akan membuat kita makin mirip seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka percaya, I believe in the Holy Spirit. Aku percaya kepada Roh Kudus. Ini merupakan satu iman kepercayaan penting luar biasa. Ini menjadi sesuatu yang melink, mempersatukan kita dengan Allah melalui pribadi ketiga, menuju pribadi kedua, dan menuju pribadi pertama. Pribadi ketiga membawa kita mendekati pribadi kedua. Pribadi kedua membawa kita kembali kepada pribadi pertama. Jadi tanpa Roh Kudus, tidak ada orang mengenal Yesus Kristus.
Karena Alkitab mengatakan, jikalau tidak Roh Kudus, tidak ada satu orang pun yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Engkau bisa memberi Yesus Tuhan karena Roh Kudus yang menggerakkan hatimu. Bukan menyebut secara harfiah, menyebut secara perasaan takut dan perasaan intim dan perasaan berbagian di dalam keselamatannya. Ini adalah pekerjaan transformasi dari Roh Kudus sehingga kita boleh datang kepada Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus tidak orang mengenal Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus berkata, Dia datang untuk memuliakan aku. Dia datang adalah untuk bersaksi bagiku. So Holy Spirit testifies Christ. Holy Spirit bearing the witness for Christ. And Holy Spirit introduce Christ into our hearts. Jadi Roh Kudus membawa kita kepada Kristus. Roh bawa kita kepada anak. Lalu kita datang kepada Yesus Kristus. Kita percaya kepada Dia. Kita menerima anugerahnya Dia. Kita mengaku Dia. Kita menyebut Dia sebagai Tuhan. Semua ini pekerjaan Roh Kudus. Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan, pengampunan dosa dari Yesus berlaku di dalam diri kita. Merubah kita, mengampuni dosa kita, membuat kita menjadi suci. Maka kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Dipilih oleh Allah, dikuduskan oleh Roh, dan dipercikan oleh darah Yesus Kristus sehingga kita menjadi orang suci. Saudara, Roh Kudus membawa kita kepada Kristus Sang Anak. Sang Anak membawa kita kepada Yehova Sang Bapa. Jadi pribadi ketiga berfungsi membawa kita datang kepada pribadi kedua. Pribadi kedua berfungsi membawa kita kepada pribadi pertama. Sehingga akhirnya kita melalui Roh Kudus di dalam Kristus menjadi milik Allah Bapa. We belong to God because of the work of the Holy Spirit and the salvation of Jesus Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu kita membaca dari sini, aku percaya kepada Roh Kudus. Dan bersyukur kepada Tuhan ke pribadi ketiga yang urutannya di belakang ini telah bekerja untuk membawa kita sampai ke urutan yang pertama, bisa percaya kepada Allah Bapa. Saudara-saudara, Roh Kudus penting tidak? Penting sekali. Kenapakah? Hanya Roh Kudus, roh yang berbeda dengan semua roh yang lain. Hanya Roh Kudus, roh yang berbeda dengan semua dewa agama lain. Hanya Roh Kudus, roh yang mempunyai sifat ilahi, kesucian, keadilan, bijaksana, cinta kasih, kemurahan, semua yang tidak pernah dimiliki oleh dewa-dewa yang lain. Hanya di dalam Roh Kudus kita boleh diperbarui. Kita bersyukur kepada Tuhan. Aku percaya kepada Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah. Sehingga percaya kepada Allah Bapa tidak bisa lepas dari percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus juga tidak bisa dipisahkan dari percaya kepada Roh Kudus. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah tiga pribadi di dalam keesaan satu substansi. Sehingga hipostasisnya kita lihat pribadi pertama Allah, pribadi kedua Allah, pribadi ketiga Allah. Tiga pribadi bukan tiga Allah. Tiga pribadi satu Allah. Satu Allah bukan satu pribadi. Satu Allah tiga pribadi. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah sama-sama Allah yang esa dengan oknum yang berbeda. Dan pada percaya kepada Roh Kudus berarti kita percaya kepada Sang Pencipta. Saudara-saudara, bedanya orang berroh kudus dan tidak berroh kudus adalah yang dicipta tapi tidak bergabung dengan Sang Pencipta. Tetapi yang dicipta bergabung dengan Sang Pencipta harus melalui Roh Kudus. Itu sebab aku percaya Roh Kudus. Ini kalimat yang penting luar biasa. I believe in the Holy Spirit. Saudara-saudara, orang tidak Kristen dicipta ada rohnya. Dan manusia dicipta oleh roh yang hidup, a living soul. Di dalam bahasa Indonesia soul itu jiwa. Tapi di dalam keadaan common sense, soul and spirit dibagi menjadi nyawa sama roh. Saudara-saudara, orang ini dipengaruhi oleh trikotomi. Kalau di Tiongkok itu watchman ni, kalau di Barat itu
adalah orang seperti Austin dari Inggris dan orang-orang Brothers. Semua percaya trikotomi. Mereka percaya manusia ada tubuh, ada nyawa, dan ada roh. Dan nyawa dan roh kadang-kadang digabung disebut jiwa. Kadang-kadang dipisah nyawa-nyawa, roh-roh. Lalu mereka mengatakan inilah bedanya manusia dengan semua binatang. Karena binatang mempunyai tubuh, mempunyai napas, tetapi tidak mempunyai roh. Maka mereka bernapas, senapas berhenti mereka mati. Manusia mempunyai napas, mempunyai roh. Kalau napas sudah mati, rohnya masih ada. Itu sebab orang trikotomi percaya tubuh sama manusia dengan binatang. Nyawa hanya ada binatang. Roh hanya ada pada manusia. Dan manusia mempunyai roh, nyawa, dan tubuh. Sehingga manusia paling lengkap. Binatang cuma 2 bagian. Tetapi materi cuma 1 bagian. Kayu hanya mempunyai materi, tidak ada nyawa. Pohon mempunyai materi, ada nyawa, tapi bukan binatang. Bedanya binatang sama pohon-pohon. Pohon tidak jalan. Pohon itu tetap di satu tempat. Padahal pertumbuhan ada yang jalan. Saya tidak menjelaskan terlalu banyak. Tetapi binatang mempunyai organ yang bikin dia bisa pikir, bisa beremosi, bisa jalan. Nah itu dianggap emosi, pikiran, dan kemauan di dalam binatang itu nyawa. Itu bukan sesuatu karakter yang berroh, mempunyai pribadi seperti manusia. Sehingga Watchman ini mengutip dan menerima pandangan Gerika seperti ini. Tubuh, nyawa, dan roh. Tapi Reform tidak. Reform tidak percaya manusia itu beda sama binatang. Karena mereka hanya mempunyai nyawa dan tubuh. Kita mempunyai nyawa, tubuh, dan roh. Kita percaya manusia mempunyai roh yang kekal dan tubuh yang sementara. Sehingga manusia bukan berbeda dengan binatang karena kita kelebihan roh. Tetapi kita mempunyai peta teladan Allah, di mana binatang tidak ada. Binatang tidak pernah dicipta menurut peta teladan Allah. Lalu mengenai jiwa, tubuh manusia ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Mereka tidak ada. Bukan begini. Saya memberikan penjelasan ini, saudara-saudara. Orang-orang trikotomi mengambil dasar kitab suci untuk membuktikan adanya roh dan jiwa itu bisa dipisahkan. Karena mereka mengutip satu ayat, yaitu dari Ibrani pasal 4 ayat 12. Saya minta semua buka kitab suci Ibrani pasal 4 ayat ke-12. Nah ini ayat yang dianggap paling penting dari orang-orang Watchman ini, orang-orang Brethren, orang-orang yang tidak belajar teologi dengan tuntas, tapi maunya sembarangan kutip Alkitab, lalu mereka menganggap mereka sudah mengerti kitab suci. Mari kita membaca pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di sini katakan firman Tuhan sangat berkuasa. Di dalam bahasa Indonesia sangat kuat. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ini sangat cocok dengan aslinya. Lalu dikatakan di sini, dia menusuk amat dalam sampai memisahkan 3 hal. Pertama, jiwa dan roh. Kedua, sendi-sendi dan sumsum. Atau terjemah lain, tulang dan sumsum dipisahkan. Ketiga, membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi di dalam ayat ini, firman Tuhan sanggup memisahkan roh dan jiwa, memisahkan tulang dan sumsum, memisahkan pikiran dan pertimbangan di dalam mental kita. 3 kita ini bisa dipisahkan. Maksudnya kalau Roh Kudus bekerja, engkau baru tahu roh itu roh, jiwa itu jiwa, harus dipisahkan.
Nah, orang yang mentafsirkan Alkitab ini selalu memakai cuma sebagian. Daripada 3 bagian, dia pakai cuma 1 bagian. Ini kalimat pertama. Firman Tuhan berkuasa dan tajam. Firman Tuhan tusuk sampai dalam. Firman Tuhan memisahkan roh dan jiwa. Barang siapa diberikan iluminasi oleh Roh Kudus, dia bisa membedakan jiwa itu hanya ada pada binatang. Tapi manusia selain jiwa masih ada roh. Engkau harus bisa membedakan ini. Lalu mereka menganggap trikotomi itulah susunan karakter, susunan pribadi manusia. Manusia mempunyai 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Binatang cuma 2 bagian. Tubuh dan nyawa. Selain itu tidak ada rohnya. Sehingga kalau binatang sudah mati, dia mati selesai. Dan nyawanya sama dia pergi kuburan di bawah tanah. Manusia kalau mati, jiwanya bisa mati dan tubuhnya ke dalam kuburan. Tapi rohnya naik ke atas ke surga. Lalu mereka mengutip satu ayat daripada Al-Khatib atau daripada pengkhotbah mengatakan, tidak tahukah siapa mengetahui kalau nyawa dari binatang turun ke bawah, roh dari manusia menuju ke atas. Nah, saya tidak terjemahan kitab suci bagaimana memakai istilah itu. Tapi dia bahasa Mandarin khususnya. Dong wu de hun xiang xia jiang, ren de ling wang sang sen. Nyawa daripada makhluk binatang liar turun ke bawah. Roh dari manusia naik ke atas. Nah, saudara-saudara, lalu mereka memakai kedua ayat ini mulai membicarakan kita harus beda. Kita harus membedakan manusia, binatang bedanya apa? Binatang tidak roh, manusia ada roh. Kalau digabungkan dengan pasal 2 ayat 7 dari kitab Kejadian, Allah sedang membentuk tubuh daripada Adam, lalu mentiup nafasnya ke dalam hidung Adam. Maka dia menjadi makhluk yang hidup. Dia menjadi roh yang hidup. Nah, di situ terjemahan Tionghoa sekali lagi. 成了有灵的活人 as a man with a spirit, a living man of a spirit. 有灵的活人 a living man with a spirit. Tapi di bahasa Inggris diterjemahkan man become a living soul. Manusia menjadi satu jiwa yang hidup. Tidak menyebut roh aslinya. Aslinya itu yang dimasukkan adalah nefesh. Nefesh itu aslinya bahasa Ibrani, diterjemahkan bahasa Arab menjadi nafas. Lalu diterjemahkan Indonesia menjadi napas. Dari manusia bernapas. Karena Allah memberikan napas ke dalamnya. Manusia mempunyai napas. Tapi istilah napas, nefesh itu dijadikan jiwa. Dan ada istilah lain namanya ruah. Itu diterjemahkan bahasa Arab, lalu dipindah ke Indonesia menjadi roh. Manusia menjadi makhluk yang mempunyai roh yang hidup. Nah, saudara-saudara, pada satu hari orang-orang daripada Watchman Nee yang trikotomi, mereka percaya trikotomi, dan buku dari Watchman Nee yang berjudul The Spiritual Man yang ditulis pada waktu dia umur 26, 3 jilid, lebih 1000 halaman. Itu mempengaruhi seluruh Tiongkok. Sehingga ratusan ribuan pendeta di Cina dipengaruhi oleh satu orang namanya Watchman Nee. Dan mereka percaya trikotomi. Sehingga mereka anggap yang tidak percaya trikotomi itu bukan yang asli iman Kristen. Yang percaya trikotomi itu ortodoks. Jadi kalau semua orang reform tidak percaya trikotomi, orang reform itu tidak ortodoks. Mereka membanggakan ini dan akhirnya mereka membuat pikiran itu makin berkembang. Akhirnya menjadi satu anti-intelektualisme. Nah, saya hari ini tidak banyak menjelaskan asal-usul dan sebab akibatnya. Kenapa kalau percaya trikotomi akhirnya sebisa mungkin tidak usah sekolah tinggi. Karena mereka rasa pentingnya Roh Kudus memimpin engkau baca kitab suci. Tidak usah baca buku hanya. Tidak usah pikir teologi. Tidak usah terima ini school. Belajar degree dari mana. Yang penting bukan akademik. Penting ada pimpinan Roh Kudus untuk memberikan penerangan secara pribadi. Sehingga internally you have the enlightenment of Holy Spirit and your spirit
be awakened, dibangkitkan oleh Roh Kudus, itu sudah cukup. Nah saudara-saudara, maka mereka pengaruh makin lama makin besar. Tapi pada waktu saya menyelidiki kitab suci dan mempelajari reform theology, hampir tidak ada teolog yang percaya trikotomi. Semua reform theologians, semua percaya adalah dikotomi, tubuh sama jiwa. Seperti apa yang dikatakan Yakub, tubuh tambah jiwa mati adanya. Pada waktu seorang mati, jiwanya pergi dari dia, roh meninggalkan dia, dia menjadi satu mayat, dia menjadi satu daging yang mati. Tetapi kalau roh itu berada sama dia, dia menjadi manusia yang hidup. Sama seperti Tuhan memberikan napas kepada Adam, masuk dalam hidungnya, dia menjadi manusia hidup yang berroh. Nah ini dicatat di Alkitab. Nah saudara-saudara, lalu mereka mulai membedakan roh, jiwa, roh, nyawa, roh. Itu dibedakan paket puluhan, ratusan ayat Alkitab membuktikan trikotomi. Tapi saudara-saudara sekalian, sebenarnya orang-orang reform cuma menemukan istilah roh kadang-kadang dipakai jiwa, istilah jiwa kadang-kadang diganti dengan roh, sehingga puluhan tempat di Alkitab membuat kita mengerti istilah roh sama jiwa bisa saling berganti dipakai, tidak usah dipisah, saudara-saudara. Dan saya hari ini akan berhenti di sini. Tuhan pimpin kita. Mulai pagi ini kita bicara aku percaya kepada Roh Kudus. Ini satu hal yang besar sekali. Mari kita dengan teliti dan dengan sabar menanti berita selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memberikan anakmu yang tunggal menjadi hadiah terbesar kepada seluruh dunia, supaya manusia yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah manusia percaya kepada Kristus, Engkau memberikan hadiah terbesar untuk gereja, yaitu Roh Kudus, sehingga orang Kristen di seluruh muka bumi berkata, aku percaya kepada Roh Kudus. Tambah rohmu ya Tuhan. Tidak ada orang mengenal Yesus Kristus. Tambah rohmu ya Tuhan. Tidak ada orang tergerak memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tambah rohmu ya Tuhan. Tidak ada orang diperanakan. Tidak ada orang mendapat hidup yang baru. Tambah rohmu ya Tuhan. Tak ada orang mengerti kitab suci. Itu sebab pimpinlah kami berdasarkan aku percaya kepada Roh Kudus. Jadikan kami orang yang menerima bijaksana dari Tuhan, mengenal kesucian dan keadilan Tuhan, dan hidup suci meninggalkan dosa, sehingga kami boleh membuktikan kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.